Halo spotters, selamat datang di program Transport, program wisata yang akan menampilkan berbagai macam tempat wisata menarik di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta ini. Pada episode kali ini, gua akan membawa spotter semua untuk menjelajahi dan melihat-lihat berbagai tempat wisata yang salah satunya adalah tempat ikonik di Jakarta ini, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Penasaran kan seperti apa? Ikuti terus keseruannya. Nah, spotters, untuk akses ke Taman Mini Indonesia ini, spotters bisa menggunakan kendaraan pribadi yaitu motor dan mobil. Di sini, Taman Mini menyediakan parkir yang cukup luas, spotters. Selain kendaraan pribadi, spotters bisa menggunakan transportasi umum seperti LRT. Jadi, spotters bisa menaiki LRT di stasiun LRT mana saja menuju ke arah stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah ini. Selain LRT, spotters bisa menaiki transportasi lainnya yaitu bus Transjakarta menuju ke arah halte Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan juga untuk harga dari tiket Taman Mini Indonesia ini berkisar untuk satu orang 35.000, dan untuk harga tiket mobil sendiri itu 25.000 dan motor berkisar 15.000. Terbilang cukup murah kan, spotters? Diawali dari impian seorang ibu negara yang ingin membawa rakyatnya menjelajah cerita Indonesia di satu taman terbuka, TMII lahir dan diresmikan pada April 1975 sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa. Keragaman 33 provinsi di Indonesia dikemas dalam bentuk miniatur Kepulauan Nusantara, anjungan daerah, bangunan tradisional, dan berbagai macam wahana. Lahan seluas 150 hektar disulap menjadi panggung seni, rekreasi, dan sarana edukasi bagi pengunjung dari berbagai rentang usia. Sekian dekade berlalu, hingga akhirnya pada 1 September 2023, TMII mempersembahkan wajah baru yang inovatif dan revolusioner dengan hashtag Wajah Baru TMII yang mengusung 4 pilar, yaitu Green, Inclusive, Culture, dan Smart. Oke spotter, sekarang gua telah berada di salah satu dari ke-15 museum yang ada di Taman Mini Indonesia ini, yaitu Museum Indonesia. Jadi Museum Indonesia ini menyimpan sekali banyak sejarah kehidupan sosial masyarakat Indonesia di masa lampau. Selain itu, Museum Indonesia menjadi sarana edukasi masyarakat Indonesia mengenai sejarah Indonesia di masa lampau. Sebagai tempat wisata budaya yang edukatif, Taman Mini menghadirkan 15 museum yang merangkum cerita kehidupan dan masa lalu masyarakat Indonesia. Tiap museum dipersembahkan untuk mengedukasi masyarakat dan memperkaya pengetahuannya akan sejarah. Salah satunya adalah Museum Indonesia. Museum Indonesia diresmikan pada tahun 1980. Museum ini merupakan gagasan dari Ibu Tien Soeharto dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, spotter, setelah saya tadi mengunjungi dan melihat-lihat berbagai sejarah yang terkuak yang ada di Museum Indonesia, sekarang saya telah berada di salah satu anjungan daerah dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah anjungan daerah Rumah Adat Bengkulu. Di sini bisa terlihat Rumah Adat Bengkulu ini terlihat tersusun rapi arsitekturnya dan juga terlihat bersih. Nah, spotters, setelah tadi gue berada di sebelah sana di Anjungan Bengkulu ini, sekarang gue tepat berada di
rumah bangsawan di salah satu di Anjungan Bengkulu ini. Jadi kota Bengkulu ini memiliki rumah bangsawan nih atau disebut dengan Depati atau Gedang. Jadi selain rumah bangsawan atau rumah gedang atau depati ini, bisa lihat juga ada rumah rakyat sederhana juga di Anjungan Bengkulu ini, spotters gitu. Anjungan pertama yang kita kunjungi adalah Anjungan Bengkulu. Provinsi ini terkenal dengan destinasi wisata dan budayanya yang menarik untuk dijelajahi. Kamu yang suka berpetualang bisa mengeksplor aneka destinasi wisata yang ada dan pastinya tidak akan pernah bosan. Di sini ada 3 rumah adat yang bisa kamu nikmati. Pertama, ada rumah bangsawan disebut sebagai rumah gedang atau depati. 2 rumah lainnya lebih sederhana karena rumah rakyat biasa. Rumah bangsawan ukurannya lebih besar dan dihiasi ukiran di bagian depan dan sampingnya. Menariknya, ruangan di dalamnya memamerkan hasil alam, berbagai objek wisata daerah, dan kekayaan fauna Bengkulu. Untuk rumah rakyat biasa memang terlihat biasa, namun penuh dengan makna. Spotters bisa melihat langsung keseharian masyarakat Bengkulu dari rumah ini. Beberapa detail rumah yang sangat indah dan juga tradisional. Gimana? Keren kan Anjungan Bengkulu ini, spotters? Oke spotters, sekarang saya telah menaiki shuttle yang ada di Taman Mini Indonesia ini. Jadi di sini saya akan mengunjungi banyak ya anjungan daerah atau rumah adat daerah yang ada di Taman Mini Indonesia ini. Ikuti terus keseruannya. Spotters, kini saya telah berada di salah satu anjungan daerah, yaitu dari Anjungan Provinsi Sumatera Selatan. Di sini bisa dilihat saya kini berada di salah satu miniatur dari jembatan Ampera yang ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Provinsi Palembang. Jadi di sini di anjungan ini bisa dilihat ada berbagai tersedia ya kuliner dari Sumatera Selatan itu sendiri gitu. Spotters bisa mengintip pesona Sumatera Selatan dengan mengunjungi anjungannya yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Di sini, spotters bisa melihat langsung 3 bangunan rumah adat, yaitu Rumah Limas, Rumah Ulu, dan Rumah Rakit. Yang pertama ada Rumah Limas. Rumah Limas ini memiliki bagian lantai dari depan ke arah tengah. Fitur ini disebut kekijing, karena setiap ruangannya memiliki fungsi yang berbeda. Lantai bagian depan untuk masyarakat biasa yang ingin bertemu dengan raja atau sultan. Nah, untuk lantai yang atas yang lebih tinggi digunakan untuk para pejabat. Yang kedua ada Rumah Ulu. Rumah Ulu ini adalah rumah rakyat biasa yang tinggal di pedalaman Sumatera Selatan. Rumah ini berbentuk panggung untuk menghindari gangguan binatang buas. Lalu yang ketiga ada Rumah Rakit. Rumah Rakit ini merupakan rumah yang biasa ditemukan di tepi Sungai Musi, Ogan, dan juga Komering. Rumah ini terbuat dari kayu dan beratapkan sirap. Menariknya, ada serambi untuk tempat duduk keluarga. Spotters, kini saya telah berada di salah satu anjungan rumah dari provinsi lainnya, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat ini memiliki salah satu rumah ikoniknya nih spotters, yaitu Rumah Gadang. Tancap banget kan spotters? Selamat datang di Sumatera Barat. Provinsi ini terkenal dengan keramahan Minang yang melegenda.
Budayanya juga sangat berbeda dari yang lainnya. Anjungan Sumatera Barat di sini menyimpan aneka kebudayaan yang menunggu untuk diungkap. Spotters akan melihat rumah gadang dengan wajah ranah Minang. Rumah gadang yang terdapat di Anjungan ini adalah model rumah gadang 9 ruang 4 deret. Atapnya terbuat dari ijuk dengan bentuk atap seperti tanduk kerbau, dengan jumlah atap yang runcing selalu ganjil dari 3 bahkan sampai 11. Ruang atas bangunan dipakai untuk memperkenalkan berbagai aspek tradisional. Spotters bisa melihat langsung busana adat, pelaminan pengantin Padang Pariaman, dan seperangkat musik talempong. Bangunan berikutnya adalah rangkiang, yaitu lumbung padi yang terletak di depan rumah gadang yang disebut sibaya-bayau yang berfungsi untuk keperluan makan sehari-hari. Terdapat juga surau atau musola yang bisa digunakan spotters untuk beribadah. Oke spotter, sekarang saya sudah berada di salah satu anjungan yaitu Anjungan Jambi. Di sini spotter bisa melihat tepat berada di belakang saya, salah satunya adalah bangunan utama dari Anjungan Jambi, yaitu salah satu rumah daerahnya bernama Kajang Lako. Jadi Kajang Lako ini merupakan rumah tradisional dari kota Jambi, dan terdapat juga ada perahu angsa yang dimana perahu angsa ini merupakan simbol tradisional dari kota Jambi tersebut. Jadi perahu angsa ini merupakan bisa menjadi tempat untuk pertunjukan pentas orang masyarakat di kota Jambi begitu. Ayo ikut terus. Anjungan Jambi menampilkan satu bangunan utama yang disebut sebagai rumah bertiang dan perahu angsa bernama Kajang Lako. Menariknya, perahu angsa ini jadi sebuah tempat pentas loh. Perahu ini merupakan simbol tradisional Provinsi Jambi. Dulu, perahu angsa ini digunakan oleh para bangsawan dalam upacara-upacara resmi. Misalnya, ketika sedang ada upacara perkawinan. Yang bikin penasaran, begitu selesai upacara, mempelai dan keluarga pergi bersiar menggunakan perahu tersebut. Wah, honeymoonnya pasti takkan terlupakan tuh spotters. Oke spotters, seperti yang saya sudah bilang tadi, saya sekarang berada di salah satu simbol tradisional dari kota Jambi ini, yaitu perahu angsa. Jadi perahu angsa ini spotters. Jadi perahu angsa ini bisa dijadikan tempat untuk pertunjukan pentas para masyarakat Jambi. Jadi masyarakat Jambi ini bisa pentas di atas perahu angsa ini yang ada di Anjungan Jambi di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi bisa lihat juga seperti sini. Dan dalam sini merupakan rangkaian dari bangunan rumah bertiang dari rumah tradisional kota Jambi. Dan di sini juga ada panggungnya spotters. Ada panggung yang bisa dijadikan tempat pentas juga bagi masyarakat Jambi. Dan di sini juga kayak luas banget nih ya. Makanya disebut rumah bertiang karena ada banyak tiangnya ini, spotters. Pilar-pilarnya ini tiang. Gitu. Nah spotter, tepat berada di samping dari Anjungan Jambi, sekarang saya berada di anjungan lainnya yaitu Anjungan Riau. Di Anjungan Riau ini spotter bisa melihat berbagai macam rumah adat daerah dari khas Riau, yaitu ada rumah adat khas Melayu, atap Kajang, dan juga atap Limas. Jadi di rumah anjungan ini, dari Anjungan Riau ini, spotter bisa juga mencicipi berbagai macam makanan khas daerah dari Riau itu sendiri di food courtnya ini. Jadi food court ini ada makanan khas Melayu Riau juga, ada juga berbagai macam makanan khas daerah lainnya gitu. Dan di sini bisa dilihat nih, rumah tradisional begitu besar ya, begitu mewah dan besar. Selamat datang di Anjungan Riau. Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Menariknya, penduduk di sini terkenal dengan keanekaragamannya. Ada yang spesial dari Anjungan Kepulauan Riau ini. Di sini, spotters bisa melihat langsung bangunan bergaya arsitektur, yaitu rumah belah bubung atau rumah rabung. Rumah ini aslinya berdiri di atas tiang dengan ketinggian lantai yang mencapai 2 meter dari permukaan tanah.
Menariknya lagi, atapnya berbentuk seperti perisai. Terdapat pula hiasan-hiasan berwarna-warni pada rumah yang memiliki makna tersendiri. Misalnya, merah melambangkan persaudaraan, putih melambangkan kesucian, biru melambangkan kekuasaan laut, hijau melambangkan kesuburan, hitam melambangkan keperkasaan, dan warna kuning emas melambangkan kejayaan. Rumah adat ini berfungsi sebagai tempat pameran koleksi benda-benda budaya dan produk unggulan. Benda-benda yang dipamerkan berupa peninggalan bersejarah, pakaian adat, alat musik, dan kerajinan tradisional. Nah, spotters, kini saya telah berada di salah satu spot terbaru yang ada di Taman Mini Indonesia ini. Salah satu spotnya bernama Contemporary Art Gallery. Di Contemporary Art Gallery ini menyimpan sekali banyak pameran seni yang ada di Jakarta ini. Berbeda dari spot tradisional lainnya, di sini pengunjung dapat menikmati aneka karya seni kontemporer di galeri baru ini. Sebagai panggung yang menghidupkan ekspresi seni, galeri ini tak hanya menampilkan karya seni tematik loh spotters, tetapi juga menghadirkan aktivitas interaktif yang keren dan modern. Untuk mengunjunginya, spotters bisa menuju ke arah Tourist Information Center Taman Mini Indonesia Indah yang berada satu gedung dengan toko merchandise. Setelah membayar tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah, pengunjung bisa menuju Contemporary Art Gallery lalu mengisi formulir di lokasi. Caranya adalah memindai kode QR di meja registrasi dan untuk satu rombongan bisa diwakilkan oleh satu orang untuk mengisi formulirnya. Oke spotters, kini saya telah bersama dengan pengunjung yang ada di Taman Mini Indonesia ini. Boleh perkenalan diri dulu, kakak-kakak? Halo. Dengan siapa? Dengan saya Fahrul. Saya Trinovi. Oke, pertanyaannya, sebelumnya ini kakak-kakak udah pernah berkunjung ke Taman Mini Indonesia ini belum? Dulu sih pernah, udah sangat lama banget ya nggak main ke Taman Mini. Mungkin waktu masih SMA kali ya. Terakhir SMA ya? Iya. Terus gimana sih perasaannya setelah Taman Mini kan mengalami revitalisasi atau perbaikan ya, renovasi ini? Gimana sih perbedaannya antara sebelum direvitalisasi atau sesudah? Gimana perbedaan? Jauh banget perubahannya, banyak banget wahana-wahana yang memang dulu itu kesannya kayak nggak terjamah, nggak terurus. Tapi sekarang kan bisa dilihat sendiri dari pintu masuk udah bersih, udah rapi, nggak ada kendaraan. Kalau dulu kan zaman dulu mobil bisa masuk, bisa parkir sembarangan, ada yang jualan juga, piknik. Tapi sekarang kan udah udah sangat rapi. Memang pro dan kontra ya, ada yang menganggap ini merepotkan karena harus nunggu shelter busnya untuk ke tempat yang lain. Tapi dari sisi kita sih karena banyak wahana-wahana baru kayak misalnya Taman Burung, terus Museum Komodo, itu best banget sih, bagus banget.
Di dunia air tawar pun juga demikian, sangat bagus lah pokoknya, worth it. Kalau Berarti perbandingan jauh lebih berbeda dibanding yang dulu ya. ya, dan juga kan dari dulu sampai dengan sekarang kan perubahan zaman ya, mengikuti teknologi, jadi hiburannya pun juga lebih ke banyak masukin unsur teknologinya gitu. Oke, terima kasih ya kakak-kakak dan abang-abang. Iya. Jangan lupa berkunjung ya, spotters. Terima kasih. Nah, spotters, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Gimana? Tadi seru kan perjalanan saya dalam menelusuri dan mengunjungi berbagai anjungan daerah dan spot yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Rangga Saputra pamit undur diri dan sampai jumpa di episode transport lainnya. Dadah.